مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ومن على جمعنا الحاضر بما غفرت تمحو خطايانا في بدء ومختتم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصل ربي على المختار ما طلعت شمس النار ولاحت النور المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والآل والصحب والأنصار من تبعهم هداه وعثرته بالعهد والذمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أستغفر الله. أستغفر الله. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وعلى آل سيدنا محمد وافتح لنا به أبواب علمك كما فتحتها على أنبيائك وعلمائك المتقدمين والمتأخرين وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Ma'asyiral hadirin jamaah Masjid Nurul Iman yang dimuliakan, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan nikmat dan anugerahnya kepada kita, termasuk Allah menggerakkan hati kita, meringankan langkah kaki kita di tengah kesibukan kita yang begitu banyak. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita hadir di satu majelis yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang penuh dengan berkah ini, kita melanjutkan bahasan dan kajian kita masih pada surat Al-Baqarah, yaitu ayat ke-60. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 60 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Shadaqallahul adzim. Ayat ini masih kelanjutan dari ayat-ayat sebelumnya, yang dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala masih mengingatkan kepada Bani Israel. Karena salah satu watak dari Bani Israel yang selalu dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak akan pernah berubah sampai hari kiamat, itu adalah mereka ketika mengalami kesulitan, kesempitan pada saat zaman Nabi Musa, mereka selalu mencela Nabi Musa dan mengeluh. Nah, ciri dari Bani Israel ini adalah suka mengeluh, suka komplain. Tentang apa? Persoalan ketiadaan minuman dan rasa haus pada saat ketika mereka terluntang-lantung di padang Sinai. Masih seperti yang dulu pembahasan dan kajian kita. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa itu untuk memukulkan tongkatnya kepada batu. Di sini Allah ingatkan kepada Bani Israel, ai wazkuru ya Bani Israel hina talaba Musa min rabbih suqya liqaumihi faqulna lahu idrib bi'asakal hajar fatafajjarat minhu uyunul ma'i biqadri qabailihim al-isnatai ashrah wa hadhihi ihdan ni'amil azimati alaihim hina kanu fittihi as-sakhra wa atashu atshan shadidan kadu yahlakuna ma'ahu fada'a Musa rabbahu ayyughithahum wa yasqiyahum fahallahu ilaihi ayyadribal hajar fatafajjarat minhu uyunul ma'i ka'annaha anhar jariyah. Kata Syekh Ali As-Sabuni ketika menafsirkan ayat 60 dari surah Al-Baqarah,
yaitu uzkuru ya Bani Israel. Kata uzkuru sekali lagi itu diambil dari kata zakara. Zakara itu maknanya bisa mengingat, bisa menyebutkan. Yang dimaksud di sini adalah ingatlah wahai Bani Israel. Ingat apa? Ingat ketika Musa bermohon kepada Tuhannya agar diberikan air untuk diminum buat kaumnya. Ini menandakan bagaimana cintanya Nabi Musa terhadap Bani Israel. Karena Bani Israel ini masih kerabatnya, masih keluarganya. Meskipun Bani Israel ini suka membuli atau mencela Nabi Musa alaihissalatu wassalam, tapi tetap Nabi Musa membantu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka yang terluntang-lantung selama 40 tahun di padang Sinai itu mengalami rasa kehausan, diberikan air minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Faqulna lahu, maka kami berkata kepada Musa, idrib bi'asakal hajar, pukullah batu tersebut dengan tongkatmu. Bi'asakal hajar. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Allah perintahkan Musa untuk memukul tongkat kepada satu batu yang besar sehingga dari batu itu keluar air, keluar mata air. Mengapa tidak langsung saja Allah perintahkan air untuk mengeluarkan air atau memerintahkan batu untuk mengeluarkan air? Bagi Allah itu kan mudah, Pak ya. Enggak perlulah Musa itu menggunakan tongkatnya untuk memukul batu. Bagi Allah untuk mengeluarkan air dari batu mudah enggak? Mudah. Dari ayat ini ingin memberikan kesan kepada kita bahwa untuk mendapatkan sesuatu harus ada sebabnya. Harus ada sebabnya. Bagi Allah mudah. Allah bisa memberikan rezeki kepada kalian. Tapi ingat, untuk mendapatkan rezeki tersebut kalian harus berusaha. Kalian harus bekerja. Bagaimana mungkin tanpa bekerja mendapatkan sesuatu? Allah mudah membuat Anda menjadi orang alim, menjadi orang berilmu, tapi Allah tidak kehendaki itu terjadi. Allah perintahkan kita untuk apa, Pak? Untuk belajar. Dengan belajar itulah maka kemudian mendapatkan ilmu. Dengan ilmu itulah kemudian membuat Anda bisa hidup bahagia dunia dan akhirat. Tidak mungkin langsung dikasih. Ada kan namanya ilmu laduni yang Allah kasih langsung. Tapi ingat, untuk mendapatkan ilmu laduni Anda harus melakukan ritual-ritual. Apa yang diperintahkan oleh Allah dilaksanakan, berarti usaha juga. Tidak mungkin langsung kita duduk meminta sesuatu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar bin Khattab pernah menemukan di masjid ada seorang berdoa minta diturunkan apa? Rizki. Sampai Umar itu kemudian negur. Orang itu mengatakan, saya duduk di sini tawakal kepada Allah. Allah Maha Pemberi rizki. Pasti Allah akan berikan rizki. Apa kata Umar? Innas sama'a la tumtiru zahaban wala fiddatan. Kata Umar, langit enggak akan pernah menurunkan emas dan perak. Kalau Anda ingin makan, ingin dapat rezeki, Anda harus bekerja. Kalau tidak bekerja, mustahil akan mendapatkan rezeki. Itu yang disebut dengan sabab. Ada sabab, ada musabab. Di sini Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk menggunakan tongkat itu lalu kemudian memukulkan ke batu. Tujuannya apa? Harus ada sababnya. Sehingga dari batu itu Allah baru keluarkan titahnya. Apa itu titahnya? Dari batu itu keluar mata air. Yang mata air itu disebutkan di dalam tafsir Ali As-Sabuni biqadri qabailihim al-isnatai asyra. Sesuai jumlahnya sebanyak 12 mata air. Jadi dipukulkan tongkatnya oleh Nabi Musa, terpancarlah 12 mata air. Pertanyaannya kenapa 12?
Ada yang tahu Pak? Kenapa 12? Kenapa enggak 1, 2 atau 3? Karena 12 itu adalah merupakan gambaran fakta dari anak keturunan Nabi Yakub. Anak Nabi Yakub itu ada berapa? 12. Dari 4 istri. Yang dari 12 ini nanti anak keturunannya membentuk kabilah. Jadi kabilahnya ada 12. Nah, mata air yang terpancar dari batu besar itu ada 12. Masing-masing kabilah sesuai dengan anak dari Nabi Yakub itu menggunakan air tersebut. Maka di sini ada 2 konsep, Pak. Apa tuh konsepnya? Konsepnya itu ada yang disebut dengan nikmat. Ada yang disebut dengan mukjizat. Di mana nikmat? Nikmatnya itu adalah minuman atau air yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel, itu nikmat. Bedakan di dalam bahasa Arab itu ada beberapa kata yang digunakan untuk menggambarkan nikmat, anugerah Allah. Ini bedanya dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia bilang buku, satu buku, buku. Kalau banyak buku, apa Pak? Buku-buku. Itu bahasa apa tuh? Indonesia. Kursi satu, bilangnya kalau banyak kursi, kursi-kursi. Itu Indonesia, berarti miskin kosakata. Tapi bahasa Arab, buku bahasa Arabnya apa? Kitabun. Jamaknya kutub. Enggak kitab-kitab, tapi kutub. Masjidun. Masjid, jamaknya masajid. Kursiyun. Karosi. Ini karosi bukan dek rosi ya, tapi kak rosi. Bukan dek rosi. Itu bahasa Arab. Nah, di dalam bahasa Arab itu banyak kosakata. Saya berikan contoh, putih. Bahasa Arabnya apa? Putih. Bait apa? Abyadun, abyad. Putih kan? Tapi apakah kata putih bisa digunakan semua benda? Kata putih abyad itu apakah bisa digunakan semua benda? Enggak semuanya, Pak. Misalnya saya beri contoh, kata putih hanya bisa digunakan di baju. Ini misalnya seperti Haji Fakhrudin, saubun abyad. Baju berwarna putih. Tapi kalau laki-laki yang berkulit putih, apakah dibilang rajulun abyad? Dalam bahasa Arab yang fasih, itu bukan rajulun abyad. Rajulun azhar. Dari kata azhar. Azhar itu artinya kulitnya itu cerah. Kalau perempuan bagaimana? Apakah diganti azhar jadi zahra? Karena azhar itu laki-laki itu. Berarti perempuannya zahra. Berarti imra'atun zahra. Enggak. Imra'atun aurububah. Itu bahasa Arab. Wah, itu masih banyak, Pak. Itu sebagai contoh, bahasa Arab adalah bahasa yang paling kaya kosakata. Termasuk ketika menggambarkan nikmat, ada beberapa kosakata supaya kita ngerti bahasa Arab ini kaya banget. Makanya Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab. Kalau bahasa lain nggak bisa mencakup tuh apa yang menjadi keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ada Allah menggunakan kata nikmah, nikmatun. Itu satu. Yang kedua, Allah menggunakan kata na'mah. Di dalam Al-Qur'an ada. Yang ketiga, Allah menggunakan kata minna. Yang keempat, Allah menggunakan kata ala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu ala artinya apa tuh? Nikmat. Kenapa Allah menggunakan beda-beda? Di sini mengandung makna yang berbeda. Kalau nikmatun, nikmat itu artinya baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan itu menggunakan nikmat. Misalnya kelihatan apa? Dapat mobil, kelihatan nggak Pak? Kelihatan. Yang tidak kelihatan, Anda bahagia. Itu nikmat, itu tidak terlihat. Itu menggunakan nikmat. Bagaimana kalau nakma? Nakma itu yang kelihatan, zahirah.
Yang tidak kelihatan nggak boleh menggunakan na'ma. Lalu bagaimana menggunakan kata minna? Al-minna itu adalah an-ni'matul maqtu'a min jawanibiha. Jadi nikmat yang terputus dari sisi-sisinya. Sementara Allah alai itu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Di surat apa itu? Rahman. Berapa kali disebutkan itu? Berulang-ulang itu disebutkan. Itu menggunakan ala. Kata ala di dalam bahasa Arab maksudnya adalah nikmat yang paling besar dan bersifat umum yang ada di alam ini dan di alam kehidupan ini. Termasuk matahari, termasuk bulan dan sungai. Ini adalah nikmat yang diberikan oleh Allah menggunakan kata ala. Jadi bukan menggunakan kata nikmat tapi ala. Apa itu? Nikmat yang besar yang bersifat umum yang ada di alam ini. Itu menggunakan ala. Makanya ketika Anda baca surat Ar-Rahman itu perhatikan tuh. Perhatikan apanya? Perhatikan artinya. Itu bicara tentang apa? Bicara tentang persoalan alam, persoalan-persoalan nikmat besar yang Allah berikan kepada umat manusia, bukan yang bersifat individu. Itu bahasa Arab, Pak. Semua orang diberikan nikmat, diberikan anugerah, termasuk orang-orang kafir diberikan juga nikmat. Tapi bagi orang-orang kafir, nikmat itu dalam bentuk istidraj. Apa itu istidraj? Meskipun kafir, tapi rizkinya melimpah. Kita bilang, Allah nggak adil nih. Kita yang sholat setiap hari, 5 waktu, miskin terus. Mereka yang nggak pernah sholat, orang-orang kafir itu, kekayaannya melimpah. Ingat Pak, itu bukan dalam pengertian positif. Tapi itu dalam pengertian negatif. Yang di dalam bahasa agama disebut dengan istidraj. Termasuk orang Islam yang banyak melakukan maksiat, jarang beribadah, tapi rizkinya terus-menerus Allah kasih itu. Ada tuh Pak. Misalnya apa? Koruptor. Islam, tapi koruptor. Duitnya banyak nggak? Banyak. Allah kasih tuh. Tapi itu namanya istidraj. Sesuatu yang diberikan oleh Allah dan itu digunakan bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang disebut dengan rizki itu selalu konotasinya adalah sesuatu yang baik. Itu yang pertama tuh. Kalau kita lihat dan pahami, ada 2 konsep yang ada di dalam kali firman Allah, wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata asyrata aina. Ingatlah ketika Musa meminta kepada Allah untuk diberikan air minum buat kaumnya, maka kata Allah kepada Musa, pukulkan dengan tongkatmu hajar, batu. Nah, dari memukul itulah maka fanfajarat, langsung keluar. Dipukul langsung keluar. Tidak nunggu berapa menit tapi langsung keluar. Maka menggunakan kata fanfajarat min husnata asyrata aina. Di sini ada 2 konsep. Konsep yang pertama adalah nikmat, konsep yang kedua adalah mukjizat. Apa itu mukjizat? Sesuatu yang enggak mungkin terjadi itu terjadi, itu mukjizat namanya. Menurut logika, nggak mungkin terjadi. Menurut hukum alam, tidak mungkin terjadi. Batu terbelah, lalu keluar air. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Menurut logika dan hukum alam, itu nggak mungkin. Kalau itu terjadi, itu namanya mukjizat. Dan mukjizat itu, kalau kita kaji secara lebih dalam, itu ada dalam bentuk fi'lan. Fi'lan itu artinya dalam bentuk yang bersifat material atau dalam bentuk di mana yang bersifat sesuatu yang terjadi itu fi'lan. Ada yang dalam bentuk tarkan, tidak terjadi. Saya berikan contoh gini. Biasanya mukjizat yang dalam bentuk Allah menjadikan sesuatu atau mengadakan sesuatu
yang bersifat non logis menjadi logis, itu adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa. Kenapa? Karena orang-orang Bani Israel berpikirnya material. Tahu material, Pak? Berpikirnya berorientasi ke kebendaan, sesuatu yang terlihat. Itu orang Bani Israel. Makanya dia pernah minta sama Nabi Musa supaya dijadikan ada Tuhan yang bersifat material. Material itu maksudnya apa? Dalam bentuk benda. Maka dibuatlah patung anak sapi. Itu Bani Israel. Makanya Nabi Musa, mukjizat-mukjizatnya itu bersifat material. Beri contoh misalnya apa? Keluarnya air dari batu. Itu material tuh. Yang kedua, apalagi? Terbelahnya lautan. Turun makanan dari langit dalam bentuk manna wassalwa. Dan ini yang sekarang diceritakan oleh Allah, dari batu keluar air. Itu mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa. Tapi ada dalam bentuk tarkan. Tarkan itu apa? Tarkan itu sesuatu yang seharusnya membakar, jadi tidak terbakar. Mukjizat itu diberikan kepada siapa? Nabi Ibrahim. Itu tarkan. Contohnya apa? Air, api. Ini secara hukum alam itu membakar enggak, Pak? Nah, ketika dia bersifat membakar, lalu tidak membakar, itu namanya mukjizatnya disebut dengan tarkan. Nah, itu terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah menggunakan dua kata, dua perintah. Kuni bardan wassalaman. Kenapa enggak bilang kuni bardan? Tapi tanpa salaman. Kalau seandainya Allah bilang cuma kuni bardan, Nabi Ibrahim jadi beku. Betul nggak, Pak? Jadilah api dingin. Kira-kira kalau dingin lama di dalam api itu jadi dingin. Beku nggak Nabi Ibrahim? Beku. Kenapa nggak disebut salaman? Kenapa hanya disebut salaman saja tanpa bardan? Kalau seandainya disebut cuma salaman tanpa bardan, Nabi Ibrahim itu keluar selamat tapi terbakar. Ngerti maksudnya, Pak? Dia selamat tapi kena bakar api. Sakit enggak? Sakit. Makanya Allah gunakan kuni bardan wa salam. Jadilah dingin dan selamatkan Ibrahim. Kalau tidak ada kata salaman, Nabi Ibrahim membeku. Kenapa? Karena seperti es. Kalau seandainya Allah cuma bilang salaman, maka Nabi Ibrahim bisa kebakar tapi selamat. Ada enggak orang yang kena api selamat terbakar? Ada enggak, Pak? Ada. Misalnya rumah terbakar nih, Anda selamat, kira-kira Anda terkena api enggak? Terkena api, Pak. Nah, Nabi Ibrahim itu di dalam Al-Quran Allah perintahkan kepada api tidak hanya memberikan kesejukan kepada Nabi Ibrahim, tetapi juga memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Itu mukjizatnya bersifat material. Jadi nabi-nabi terdahulu itu mukjizatnya lebih bersifat material. Beda dengan Nabi Muhammad SAW, itu mukjizatnya dalam bentuk qaulan. Kalau yang pertama fi'lan, yang kedua tarkan, kalau Nabi Muhammad qaulan. Al-Quran. Dan itu lebih panjang manfaatnya. Kalau mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa, selesai zaman Nabi Musa, nggak berlangsung lagi sampai sekarang. Kira-kira berlangsung lagi nggak sampai sekarang orang bisa membelah lautan, Pak? Berlangsung nggak? Nggak, terputus karena material. Yang kedua, mukjizat Nabi Ibrahim itu terbatas, bersifat temporer. Kira-kira terjadi nggak zaman sekarang orang dibakar nggak kebakar? Pasti angus. Tapi mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Quran, itu berlaku terus dan memberikan manfaat sampai akhir zaman. Itu yang lebih penting. Nah, tongkat Nabi Musa ini, Allah
perintahkan kepada Nabi Musa, gunakan tongkatmu, pukul batu itu. Ada seorang ulama dari Nusantara, namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Pernah dengar Pak ya? Syekh Nawawi Al-Bantani ini bukan orang sembarangan ini. Seorang yang berilmu. Satu ketika saya ceritakan bagaimana karamah dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Orang-orang Indonesia ini banyak karamahnya Pak, ulama-ulama kita. Dan terkenal di internasional. Siapa tuh? Kalau dari Betawi namanya Syekh Junaid Al-Batawi. Kalau di Banten, Syekh Nawawi Al-Bantani. Kalau dari Banjar, Syekh Arsad Al-Banjari. Kalau di Palembang, Syekh Abdul Somad Al-Palimbani. Orang-orang Indonesia banyak yang hebat tuh. Dan punya karamah. Nah, salah satunya Syekh Nawawi Al-Bantani. Di Mekah terjadi kemarau panjang yang tidak turun hujan. Semua ulama-ulama di Mekah itu diminta untuk berdoa supaya hujan turun. Setelah mereka berkumpul nih ulama-ulama Mekah, minta sama Allah, hujan nggak turun-turun, Pak. Berarti doanya nggak dikabulin oleh Allah. Datanglah Syekh Nawawi Al-Bantani dengan menggunakan belangkon yang agak miring dikit itu. Orang-orang menganggap enteng tuh Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini orang dari mana lagi, pakaiannya aja kayak pakaian seperti kita ini, sarungan Pak. Sarungan begini nih. Tidak memperlihatkan jubah-jubah yang besar ya. Sarungan aja. Tapi karomahnya luar biasa. Apa? Dia angkat tangannya, dia minta sama Allah, belum turun tangannya langsung hujan turun. Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan banyak karomah-karomahnya. Dan kalau diceritakan nggak akan habis ini. Kesempatan kita terbatas. Nah, Syekh Nawawi Al-Bantani dalam tafsirnya, dia punya tafsir. Yang tafsirnya itu namanya Tafsir Al-Munir. Marah Labid. Yang tafsir ini dipakai juga di Al-Azhar. Dan diakui oleh dunia internasional. Tulisan siapa? Orang Indonesia, Pak. Luar biasa kan? Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, dia ceritakan panjangnya tongkat Nabi Musa itu mencapai 10 hasta. Zira' nih, ini hasta nih. Berarti dari mana ke mana? Sini ya. Kira-kira berapa senti nih? 60 ya? 60. 60 kali 10. 600. 60 kali 10, 600 kan? 600 apa? Sentimeter. Berarti berapa meter tuh? 6 meter. Itu tongkatnya Nabi Musa. Kalau kita ukur dengan ukuran meteran, itu berapa meter tadi, Pak? 6 meter. Dan tongkatnya ini bercabang dua, diceritakan itu. Yang tongkat ini awalnya adalah digunakan Nabi Musa untuk menggembala kambing. Karena orang menggembala kambing biasanya menggunakan tongkat itu. Untuk apa? Menggiring kambingnya. Makanya dalam surat Toha itu terjadi dialog. Apa yang ada di tanganmu wahai Musa? Tongkat, kata Nabi Musa. Untuk apa itu tongkat? Dia ceritakan pertama untuk menggiring kambing. Yang kedua bisa juga digunakan untuk, kalau orang gunakan tongkat untuk apa sih begini? Untuk apa itu Pak? Hah? Bersandar. Untuk sandaran. Apa kata Allah? Lemparkan tongkatmu wahai Musa, kemudian berubah menjadi ular, lalu ular itu kemudian memakan ular-ular yang merupakan halusinasi dari penyihir-penyihir Fir'aun. Nah, tongkatnya itu mempunyai banyak fungsi, bukan cuma sekedar bisa menghancurkan batu, bahkan bisa membelah lautan. Dan bahkan bisa, kalau Nabi Musa berjalan malam hari tidak ada pelita, itu tongkatnya bisa nyala. Jadi pelita. Itu yang disebut dengan mukjizat. Dan ingat, mukjizatnya zaman Nabi Musa hanya berlaku pada zaman Nabi Musa. Tidak berlanjut sampai saat ini. Beda dengan Al-Quran, berlanjut sampai hari kiamat. Itu yang membedakan antara mukjizat Nabi-Nabi terdahulu dengan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Nah, di tongkatnya Nabi Musa itu ada tulisan, Pak. Apa tulisannya? Saya bacakan.
Ini diceritakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Di situ disebutkan kullu sultanin la ya'dilu fi sultanihi huwa wa fir'aunu sawa. Apa itu artinya? Setiap penguasa yang tidak adil dalam kekuasaannya, maka dia dan Fir'aun sama. Kenapa Fir'aun yang disebut? Karena Nabi Musa hidup di zaman Fir'aun. Lalu kata Nabi Musa, wa kullu alimin la ya'malu bi ilmihi huwa wa iblisu sawa. Setiap orang alim berilmu tidak mengamalkan ilmunya, dia dan iblis sama. Kenapa? Bapak tahu iblis? Bagaimana ilmunya? Luar biasa tuh ilmunya iblis. Tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Lalu kata ditertulis dalam tongkatnya Nabi Musa diciptakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, wa kullu ghaniyin la yantafi'u bimalihi huwa wa qarunu sawa. Setiap orang kaya yang tidak memberikan manfaat hartanya tersebut, dia dan Qarun sama. Kenapa Qarun disebut? Karena Qarun hidup pada zaman Nabi Musa. Itu di tongkatnya Musa itu tertulis. Lalu disebutkan lagi, wa kullu fakhirin la yasiru ala faqrihi huwa wal kalbu sawa. Dan setiap orang miskin la yasbiru ala faqri, yang tidak sabar dengan kemiskinannya, huwa wal kalbu sawa. Dia dan anjing sama saja. Keras tuh Nabi Musa. Kenapa? Nabi Musa keras memang. Sekeras-kerasnya Nabi Musa itu nyerah menghadapi Bani Israel. Nabi Musa nyerah. Kan disebutkan juga dalam Al-Quran bagaimana Nabi Musa nggak sanggup menghadapi Bani Israel. Sampai minta kepada Allah, pisahin aja lah saya dengan mereka itu. Itu kata Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Qad alima kullu unasim mashrabahum. Qad itu adalah huruf tahqiq yang kalau masuk ke fi'il madhi maka artinya sungguh. Maka di sini diartikan qad alima kullu unasim mashrabahum. Setiap manusia itu mengetahui sumber mata airnya yang 12. Kata Syekh Ali As-Sabuni, ay alimat kullu qabilatin wa kullu jama'atin makana syurbihim fala yusrikuhum fihi ghairuhum. Kata Syekh Ali As-Sabuni, masing-masing kabilah, masing-masing jamaah itu tahu tempat minumnya, jadi enggak saling berebutan. Kenapa? Kalau ternyata cuma satu tempat minum itu bisa berebutan, Pak. Dikasihlah, dibuatlah 12 sumber mata air, sehingga dengan 12 itu mereka masing-masing sesuai dengan kabilahnya, enggak berebutan. 12 mata air ini adalah untuk keturunan 12 anak Nabi Yakub. Kulu washrobu mir rizkillah. Kata Allah, makan dan minumlah dari rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk memukul batu lalu keluar air, Allah perintahkan kepada Bani Israel, kulu washrobu. Makan dan minumlah mir rizkillah. Semua yang Allah siapkan itu rizki dari Allah. Dan apapun yang ada ini, Pak, semua rizki dari Allah. Bukan sesuatu yang kita adakan. Ada enggak sesuatu yang bisa kita buat tanpa sesuatu yang ada? Ada enggak, Pak? Misalnya, Bapak bisa enggak membuat kapas? Yang kapas ini menjadi bahan untuk pakaian. Yang bisa kita lakukan adalah membuat pakaian. Tapi enggak bisa membuat bahan untuk pakaian. Enggak usah jauh-jauh ke pakaian. Bisa enggak Bapak buat beras? Bisa enggak? Beras dibuat. Enggak ada satupun yang mampu buat beras, Pak. Cuma satu butir saja diminta membuat beras. Lalu sama dengan beras yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun. Yang bisa kita lakukan adalah mengolah dari yang ada menjadi sesuatu yang baru. Itu yang kita bisa lakukan. Itu yang disebut dengan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya, ini dibuat dari sesuatu yang ada. iPad ini dibuat dari sesuatu yang ada. Bisa nggak kita buat langsung iPad tanpa sesuatu bahan
yang ada sebelum. Bisa nggak? Nggak bisa. Ini juga sama nih, tempat ini. Ini dibuat dari apa nih? Dari kayu. Tukang kayu hanya mengolah dan mengubah dari pohon menjadi apa? Menjadi papan, menjadi tempat kita untuk menulis misalnya. Tapi bisakah tukang kayu membuat pohon? Tidak ada satupun yang mampu membuat. Itu yang disebut dengan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira Allah minta bayaran nggak? Allah minta bayaran nggak dengan oksigen yang diberikan Allah dari lahir sampai sekarang? Allah minta bayaran nggak? Kalau seandainya Allah minta bayaran, berapa yang Bapak keluarkan untuk membayar oksigen? Di sini pernah ada yang sakit, kemudian pakai tabung oksigen. Pernah Pak? Kira-kira satu tabung oksigen berapa itu? Berapa harganya? Ada yang tahu? Berarti ini nggak ada yang sakit ini. Luar biasa ini. Sakit tapi nggak pakai tabung. Tapi ada yang pakai tabung. Kalau ada, kira-kira berapa harganya satu tabung? 1 juta. Itu berapa lama orang pakai tabung? Nah, ini dari Bapak lahir sampai sekarang, kalau dihitung berapa tabung yang dibutuhin? Banyak. Hitung kalikan 1.700.000. Berapa tuh yang Bapak harus keluarkan? Kira-kira Allah minta nggak bayaran dengan oksigen yang Allah berikan kepada kita? Yang Allah minta apa? Yang Allah minta adalah apa yang Allah minta? Syukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inna rizqa yaqtadi syukra. Kata ulama, rizki itu menghendaki disyukuri. Kalau Allah berikan kepada kita banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah dari apa yang ada di sekitar kita, matahari, kemudian bumi, tumbuh-tumbuhan, lalu buah-buahan, dan semua yang ada ini disiapkan buat kita. Allah nggak minta bayaran. Yang Allah minta adalah syukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah rizki. Makanya rizki itu dibagi dua tuh. Ada yang material, ada yang non material. Yang material apa? Kita diberikan kekayaan oleh Allah, material. Diberikan harta. Yang non material apa? Kita diberikan kesehatan. Kita diberikan kebahagiaan. Kita dianugerahkan cinta. Bapak bisa bayangkan kalau Allah tidak masukkan cinta di dalam hati kita, mungkin kita nggak akan pernah bisa mencintai dan menyayangi istri dan anak-anak kita. Tapi karena Allah masukkan ke dalam hati kita cinta dan ini adalah rizki yang bersifat non material, maka membuat kita menjadi bahagia. Itu satu. Yang kedua, rizki itu ada dua. Ada yang bersifat kasbi, ada yang bersifat wahbi. Bukan wahabi ya, wahbi. Kasbi itu artinya Anda harus berusaha untuk mendapatkan rezeki itu. Kalau Anda ingin mendapatkan uang 100.000, Anda harus bekerja untuk mendapatkan 100.000. Itu namanya kasbi. Dan itu disuruh oleh Allah. Wa quli malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Bekerjalah kalian. Yang kedua ada yang wahbi. Kita enggak usahakan tapi datang kepada kita. Tiba-tiba lagi duduk ini ada orang datang bawa duit, Pak. Lagi ngopi kita di rumah nih, enak-enak kayak Ustadz Mangsuri kan banyak yang datang-datang bawa duit itu. Datang lagi duduk, Ustadz ini ada sedikit rezeki. Itu namanya wahbi. Diberikan oleh Allah langsung. Nah, yang diberikan kepada Bani Israel ini bukan kasbi. Apa, Pak? Wahbi. Kira-kira Bani Israel bekerja enggak untuk mendapatkan air itu? Enggak, Allah berikan melalui permintaan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Termasuk ilmu laduni itu wahbi diberikan oleh Allah. Tapi untuk mendapatkan itu Anda harus bergerak. Apa itu bergeraknya? Harus menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa itu apa? Menjadi orang baik, seluruh aspeknya kita jadi orang baik. Maka Allah akan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Allah akan memberikan ilmu kepada kalian dan mengajarkan ilmu kepada
kalian. Maka tidak heran tuh seperti Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu ilmunya banyak, ilmu laduni. Allah berikan kepada beliau ilmu-ilmu yang bagi kita mungkin gak masuk akal tuh. Nah, karena Allah telah berikan rizki kepada Bani Israel, maka Allah perintahkan kepada Bani Israel apa? Wala ta'sau fil ardi mufsidin. Janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi ini. Nah, konsep yang berikutnya adalah karena Allah sudah berikan rizki kepada kalian, maka Allah syukuri. Bagaimana bentuk menyukuri rizki itu? Jangan buat kerusakan. Kenapa Allah katakan kepada Bani Israel jangan buat kerusakan? Karena orang Bani Israel itu suka membuat kerusakan. Apa? Yang pertama dalam kaitan dengan akidah di Bani Israel. Rusak akidahnya. Yang kedua dalam kaitan dengan lingkungan dan sosialnya. Sebagai contoh misalnya Pak, kerusakan yang dilakukan Bani Israel yang pertama adalah suka tidak mengindahkan perintah Allah. Kalau Allah perintahin nggak pernah dilakuin. Itu satu. Kedua, suka mengubah isi-isi kitab Taurat. Makanya dalam kitab Taurat itu sebenarnya ada petunjuk tentang datangnya Nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW, tapi mereka ubah. Yang berikutnya adalah mereka itu suka membunuh para nabi. Itu kerusakan yang dilakukan oleh Bani Israel terkait dengan persoalan akidah. Siapa yang dibunuh oleh Bani Israel? Siapa Pak nabi-nabinya? Siapa? Banyak tuh Pak nabi, tapi yang bisa kita ingat itu 3 itu. Pertama Nabi siapa? Zakaria. Nabi Zakaria apa dibunuh? Yang kedua Nabi Yahya. Yang ketiga berusaha untuk dibunuh tapi enggak Allah selamatkan. Allah selamatkan siapa? Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Itu yang disebut dengan rusak akidahnya. Yang kedua adalah aspek lingkungan. Kalau seandainya kita melakukan kerusakan terhadap lingkungan hidup yang ada di sekitar kita, sumber daya alam, lingkungan hidup baik di darat maupun lautan, seperti mencemar lingkungan, itu bisa memberikan pengaruh yang negatif. Gempa bumi Pak yang terjadi banyak di dunia ini murni tidak persoalan terkait dengan persoalan alam, pergeseran tektonik itu. Tapi banyak terjadi karena terkait dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Makanya Allah mengatakan dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Muncul kerusakan di muka bumi ini karena perbuatan manusia, termasuk gempa bumi ini. Bukan murni terkait dengan persoalan alam, tetapi ada yang membuat gempa bumi ini terjadi. Kalau di daerah Sulawesi Tengah itu banyak tuh Pak terjadi gempa bumi. Kenapa? Karena banyak sekali ada tambang di sana, pertambangan. Ada pertambangan nikel, pertambangan pasir, gunung dihancurin tuh Pak, diambil batu-batunya. Batu diambil jadi batu untuk membuat bangunan itu. Kira-kira kalau gunung dan bukit diambil terus-menerus, sementara gunung dan bukit itu menjadi pasok bumi. Ini membuat bumi nggak seimbang. Maka nggak heran kalau sering terjadi gempa bumi. Bahkan ada satu penelitian, dan penelitian ini ada di dalam sebuah jurnal ya. Kata penelitian itu disebutkan bahwa 150 tahun terakhir ini itu sudah terdapat 730 lokasi di seluruh dunia di mana manusia telah menyebabkan gempa bumi. Jadi bukan alam nih, tapi manusia telah menyebabkan gempa bumi dan sebagian besar disebabkan oleh pertambangan. Makanya banyak tuh gerakan-gerakan lingkungan yang memprotes kalau terjadi pertambangan. Sekarang kan isu muncul tuh, pertambangan diberikan kepada organisasi keagamaan. Maka muncullah kritik-kritik. Kenapa? Karena isu bisa mencemari lingkungan dan bisa menyebabkan terjadinya banyak gempa bumi yang ada di Indonesia. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan karena waktu kita terbatas. Meskipun penjelasannya masih banyak yang perlu diulas. Semoga
dari apa yang disampaikan ini bisa memberikan inspirasi dan motivasi buat kita. Janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi ini, karena banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu untuk mensyukuri nikmat itu jangan melakukan kerusakan. Dan kerusakan yang kita lakukan pengaruhnya itu terhadap diri kita, terhadap lingkungan kita, dan terhadap orang lain. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.